Dulunya minta lockdown, kini sok berjasa menolak PPKM, Demokrat Raja Halu. Ditulis oleh Niha Alif di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Belum hilang dari ingatan kita awal mula pandemi ini ada begitu banyak suara menyerukan lockdown, dari mulai mantan Wapres JK, Gubernur DKI, PKS dan juga Demokrat. Suara mereka saut menyaut memprovokasi pemerintah untuk melakukan lockdown total. Bahkan jika PPKM hari ini tidak diberlakukan, saya kira Demokrat masih konsisten menyerukan lockdown. Kalau ditanya apa bedanya PPKM dengan lockdown, tentu beda jauh. Jangankan pembatasan di jalan atau pemberlakuan jam malam, keluar rumah saja tak diperbolehkan di masa lockdown. Kita ingat betul saat itu lewat akun sosial medianya, AHY mengupload tugas sekolah Amira yang berisi permintaan lockdown ke presiden dalam bahasa Inggris. Ulah Demokrat ini mengundang reaksi keras dari salah satu pegiat media sosial, Denny Siregar. Bapak sudah, anak sudah, kini giliran cucu dikerahkan untuk meminta lockdown. Begitulah kira-kira tanggapan Denny Siregar waktu itu. Sampai-sampai Anissa Pohan berang dan mengancam akan melaporkan Denny. Anissa juga berujar kalau mulut Denny minta disambelin. Saat lonjakan kasus terjadi lagi pasca lebaran yang juga berbarengan dengan program vaksin, permintaan lockdown awalnya justru datang lagi dari ibu kota dan PKS. Pemerintah yang terpancing langsung mengeluarkan kebijakan PPKM dengan alasan rumah sakit penuh, tenaga medis kewalahan dan sebagainya. Dan kini akhirnya melalui Luhut, pemerintah menyadari kekeliruan kebijakan tersebut yang nyatanya berdampak pada wong cilik. Tentunya para pendukung pemerintah yang sedari awal mewanti-wanti agar tak lockdown yang paling berjasa dengan pencabutan aturan PPKM. Tapi kini kita lihat ada Failed Dynasty yang mengaku paling berjasa dalam penghentian PPKM. Dia adalah Anissa Pohan, ibunda dari seorang anak yang dulunya membuat tugas sekolah meminta presiden melockdown. Ini benar-benar halu dan lucu. Ibarat mereka meminta lamaran, tapi ketika ada penolakan pada calon besan, mereka merasa paling berjasa dalam penolakan tersebut. Itulah Demokrat dengan segala keniscayaan yang ada di dalamnya. Dan lagi, kini beredar lagi cuplikan berita kalau sang mantan ada dalam cuplikan film Hollywood. Mungkin merasa iri dengan Jokowi dan para kepala negara yang mau dimaksudkan dalam cuplikan film internasional. Ini benar-benar rasa halu yang luar biasa. Padahal mantan-mantan presiden lain tak ada yang cemburu, toh cuma mantan. Anehnya Demokrat sebelumnya juga mengolok Jokowi sibuk syuting saat membagikan bansos langsung. Juga mengolok Mahfud MD yang belakangan hobi nonton sinetron. Seakan kena karma, kini mereka malah membanggakan mantan yang cuma numpang dalam suatu film. Untungnya Jokowi tak terpengaruh suara partai halu. Dirinya tetap mengabdi meski dicaci, tak tumbang meski dihadang. Jokowi bergerak untuk menggenjot vaksinasi dan mengoptimalkan anggaran yang ada di daerah. Hasilnya dari Panglima TNI hingga Mendagri, Tito Karnavian ikut turun ke lapangan. Seperti kata Mahfud MD, Jokowi tak hanya menganulir vaksin berbayar, tapi juga mengerahkan jajarannya hingga mengajarkan mahasiswa kedokteran untuk membantu program vaksinasi. Di lapangan, Panglima TNI terjun membagikan bansos-bansos dan membantu vaksinasi di Jawa Tengah. Sedang Tito sendiri dikabarkan tengah menyurati belasan provinsi yang anggaran penanganan COVID-nya macet. Harusnya Pulau Jawa dan Bali yang dihuni mayoritas penduduk bisa dipercepat vaksinasinya. Belakangan kita tahu provinsi seperti Banten, Jabar, dan lainnya masih rendah tingkat vaksinasinya. Jadi jangan salah kalau pandemi ini berlarut-larut, karena nyatanya begitu banyak daerah yang tak sejalan dengan arahan pusat. Sudah begitu diberi oposisi yang halunya tingkatan dewa. Belum lagi serangan dari media-media rasa oposisi plus para kadrun. Pemerintah sejatinya berjuang melawan banyak hal. Benar kata Jemima, Jokowi bukan Superman yang bisa menyenangkan semua orang. Di saat pemerintah berusaha keras menyalurkan vaksin agar tercapai herd immunity, media-media mainstream malah membuat berita menyesatkan. Detik ketahuan menurunkan judul kalau vaksin Sinovac dipuja Chili, tapi dicampakkan Singapura dan Malaysia. Begitu juga media Tempo, Antara yang memuat seakan vaksin Sinovac tidak dipakai negara lain, padahal kenyataannya negara-negara tersebut menghentikan pemberian setelah stoknya habis. Untungnya Jokowi bukanlah mantan yang cepat halu dan dikit-dikit mengelus dada ketika diserang. Coba kalau era mantan yang terjadi, bisa-bisa setiap berita atau kritikan akan dibuat besar. Dengan tampang terzalimi, ia akan menyebut nama media berisi pemberitaan yang menyudutkannya. Tentunya kita tak lupa era mantan pernah melaporkan pemberitaan asli
Asia Sentinel yang memberitakan dugaan penggelapan dana Bank Senturi oleh SBY yang membuat partainya meradang. Lagi-lagi negara dibuat prihatin akan kesengsaraan sang mantan, bukan prihatin pada rakyatnya. AHY sebenarnya tak begitu mengerti politik, tapi istri, mantan, dan orang-orangnya begitu berisik dan terus menyebar kebencian pada pemerintah. Mulai dari Andi Arief yang menyuruh Jokowi minta maaf pada rakyat karena gagal mengatasi pandemi, Ibas yang menyebut negara kita jadi failed nation gara-gara Jokowi, hingga menyebut uluran langsung Jokowi memberi bansos sebagai syuting sinetron. Begitu kurang ajarnya orang-orang ini merendahkan kepala negara. Kalau dulu ada geng risik yang vokal menentang kebijakan pemerintah, maka dengan ditahannya sang Imam Jumbo, suara ex-FPI ikut teredup. Peran mereka kini digantikan langsung oleh Demokrat yang terus-menerus memprovokasi kekacauan hingga lebaran kuda. Orang-orang seperti Refli Harun, Rocky Gerung, Said Didu, dan Rizal Ramli akan menjadi pelengkap Demokrat untuk terus mengorbankan api kebencian. Amin Rais sendiri yang dulu vokal menyerang kini justru cakar-cakaran dengan pengacara Rizik. Ini lantaran Amin dianggap blunder setelah mengumumkan hasil investigasi kasus kematian Laskar FPI tak melibatkan TNI Polri. Entah kemasukan angin apa sehingga seorang Amin Rais jadi berpihak pada pemerintah. Mungkin dirinya merasa sudah tua dan tak ingin membawa bekal pulang amal buruk. Teringat ada Ustadz Maher Tengku Zulkarnain yang sebelumnya meninggal setelah vokal mencaci maki pemerintah. Akhirnya kita bersyukur punya Jokowi yang terus berjuang demi rakyat meski mendapat cibiran dari banyak pihak. Kita doakan negara ini bisa segera keluar dari pandemi dan Jokowi bisa fokus kembali membangun negeri. Untuk para mantan, teruslah halus sampai kalian sadar suatu waktu roda berputar dan menempatkan dinasti-dinastian ke bentuk awal, yakni cuma rakyat biasa. Bagaimana menurut Anda? SBY pernah disentil Tito Karnavian, ditulis oleh Argo di SeaWorld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Tito Karnavian pernah ungkap bahwa HTI dulu hampir dibubarkan Polri pada tahun 2013 yang lalu. Namun karena SBY yang saat itu menjadi presiden terkesan ragu, HTI akhirnya batal digebuk. Pengakuan ini diungkapkan oleh Tito Karnavian saat masih menjabat sebagai Kapolri. Saat itu Tito Karnavian dicecar oleh Beni Kaharman soal Perpu Ormas dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR pada tanggal 17 Juli 2017 yang lalu. Beni Kaharman mengkritik keras keputusan Presiden Jokowi yang menurutnya ngaco lantaran menerbitkan Perpu Ormas. Sebab menurut Beni Kaharman sudah ada undang-undang yang mengatur tentang Ormas. Beni Kaharman menuding Presiden Jokowi tidak baca undang-undang tentang Ormas sehingga Presiden Jokowi menerbitkan Perpu yang tidak jelas juntrungannya. Presiden bikin Perpu enggak baca undang-undang ini. Nanti yang dituduhkan adalah undang-undang yang enggak jelas. Undang-undang sudah ada, kok bikin lagi Perpu? Saya enggak tahu siapa yang beri masukan ke Presiden, ujar Beni Kaharman di hadapan Tito Karnavian di ruang rapat Komisi 3 di gedung DPR. Tito Karnavian akhirnya angkat bicara bahwa pada tahun 2013 di era SBY, pihak kepolisian saat itu sebenarnya sudah akan menindak HTI yang anti Pancasila. Namun karena tidak ada keputusan yang berani dari SBY untuk menindak HTI saat itu, akhirnya pihak kepolisian pun ragu dan akhirnya tidak jadi menindak HTI. Tito Karnavian mengungkapkan bahwa HTI saat itu sudah menunjukkan jati diri mereka secara terang-terangan anti Pancasila. Tapi pihak kepolisian tidak menindak mereka karena saat itu SBY ragu dan terkesan tidak punya nyali untuk menindak HTI. Political leadership bagaimana posisinya? Kalau atasannya kuat seperti dikerjakan Pak Jokowi, ya kami kenceng juga, ujar Tito Karnavian saat itu. Keraguan SBY sebagai kepala negara saat itu untuk menindak HTI yang membuat pihak kepolisian akhirnya jadi ragu-ragu untuk menindak ormas yang terang-terangan anti Pancasila itu. Tahun 2013 dengan segala hormat saya menangkap. Mungkin saya salah, ada keraguan-raguan terjadinya backfire atau pukulan balik sehingga mereka besar seperti sekarang. Jangan sampai kita too late untuk mengambil resiko, ujar Tito Karnavian. Sekarang semuanya akhirnya terbuka ke permukaan. Selama 10 tahun SBY berkuasa, banyak sekali meninggalkan masalah. Yang cuci piring kotor bekasnya SBY di masa lalu adalah Jokowi. Mulai dari kasus mega korupsi EKTP sampai
Hambalang, termasuk namun tidak terbatas merajalelanya ormas-ormas radikal dan intoleran yang anti-Pancasila adalah akibat dari pembiaran oleh SBY yang tidak berani dan tidak punya nyali menindak mereka. SBY juga bahkan merangkul PKS yang notabene adalah ancaman serius bagi kedaulatan NKRI. Padahal PKS adalah partai politik dengan ideologi yang merupakan reinkarnasi dari Ikhwanul Muslimin dan berafiliasi secara ideologi keagamaan dengan Wahabi. Ideologi politik PKS ini sangat berbahaya bagi kedaulatan NKRI karena berkaitan erat dengan Ikhwanul Muslimin. Bagi penganut Ikhwanul Muslimin, dasar negara Pancasila yang dianut oleh NKRI adalah togut dan wajib hukumnya digantikan dengan khilafah Islamiyah. Itulah sebabnya kenapa sering timbulnya aksi-aksi terorisme, bom bunuh diri dan serangan-serangan terhadap aparat keamanan yang mereka anggap sebagai simbol togut. Tujuan besar kelompok Wahabi untuk mengkhilafahkan Indonesia dengan memancing sentimen etnis dan agama di Indonesia untuk menggiring ke arah sektarianisme dan perpecahan. Dengan mengusung nafas Ikhwanul Muslimin, PKS mengusung wacana pembentukan negara Islam berbasis khilafah di Indonesia secara halus dan terselubung. Namun di era SBY, PKS justru dirangkul dan dijadikan koalisi, di mana menteri kabinetnya pun diisi oleh orang PKS. Di era Presiden Jokowi, para kaum khilafah anti Pancasila itu tidak berkutik. PKS tak mampu berbuat banyak seperti di era SBY dulu. Melalui Presiden Jokowi, negara yang sudah berdiri selama puluhan tahun ini tidak akan pernah bisa diutak-utik oleh ormas-ormas, termasuk namun tidak terbatas partai politik penolak Pancasila dan NKRI. Jadi kalau Ibas, Anissa Pohan dan para kader Demokrat saat ini mati-matian berjuang meracuni alam bawah sadar rakyat Indonesia bahwa SBY jauh lebih baik dari Jokowi, maka pernyataan Tito Karnavian saat itu adalah sinyal yang kuat bahwa SBY adalah kepala negara yang rapuh dan cari aman sendiri. Masih mau pilih partai yang melahirkan pemimpin egois yang rapuh model begini ini? Kalau saya sih ogah, entah kalau yang lain. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda?